Lo anak DKV dan lagi cari kerja. Pernah nggak ngerasa gini? Ada lowongan buat fresh graduate, terus lo kirim CV dan portfolio lo, akhirnya nggak ada kabar, dan pun kalau ditolak, jawabannya adalah portfolio lo tuh nggak memenuhi standar. Lo pasti mikir gini, justru gue mau kerja biar portfolio gue bagus, tapi malah nggak bisa kerja karena portfolio gue nggak bagus atau nggak memenuhi standar. Bingung kan? Ini adalah lingkaran setan yang biasanya bikin anak DKV atau anak kreatif tuh ngerasa stres, insecure, bahkan akhirnya nyerah. Konten kali ini mungkin agak sedikit niche karena gue akan bahas soal dunia di mana gue berpijak saat ini, dunia kreatif, dan khususnya buat anak DKV. Buat yang nggak tahu, gue sekarang berprofesi sebagai Associate Creative Director di salah satu agensi iklan di Jakarta. Dan udah kurang lebih 10 tahun berkarir, jadi kalau gue bahas soal ini harusnya lebih kredibel dan bisa dipercaya lah ya. Dan di konten ini, specifically gue akan bahas soal realita pahit jadi anak DKV, di mana portfolio yang bagus, lu butuh kerja, tapi buat kerja, lu butuh portfolio yang bagus. Faktanya, kerja di industri kreatif, khususnya lu anak DKV, itu tuh nggak cuma diukur dari ijazah, tapi dari karya lo. Nah, masalahnya, karya yang bagus itu sering dianggap harus selalu dari proyek beneran. Tugas kuliah kan nggak layak dimasukin ke portfolio. Belum pernah kerja beneran, karya gue masih jelek. Dan pemikiran itu bikin lo diam di tempat. Nah, lo nggak usah khawatir karena bukan cuma lo yang mikir kayak gitu. Karena banyak anak DKV yang fresh graduate akhirnya memilih profesi lain atau kerjaan di bidang lain karena sulit banget emang nembus industri kreatif. Tapi pasti lo mikir, kenapa sih perusahaan ribet banget? Jawabannya ada beberapa. Yang pertama, karena lulusannya banyak, akhirnya mereka pilih yang udah siap dan udah lebih mateng. Yang kedua, secara kebutuhan dan mungkin demand yang banyak, akhirnya mereka pilih desainer yang emang udah siap kerja. Yang ketiga, lo juga pasti udah tahu, sekarang tuh udah banyak AI dan tools yang memudahkan pekerjaan desainer. Sampai akhirnya ya bikin standar makin tinggi. Jadi akhirnya HR ataupun usernya mau lihat bukti yang nyata dan ekspektasinya adalah lo bisa deliver pekerjaannya dengan baik. Dan jujur, gue juga mengiyakan alasan-alasan yang tadi gue bahas. Tapi sebenarnya ketiga alasan yang tadi udah gue sebutin itu sebenarnya nggak mutlak. Buat gue pribadi, saat melihat kandidat, apalagi fresh graduate, ada beberapa hal yang bisa gue jadiin consideration. Dan hal-hal ini mungkin bisa lo simak dan lo terapin nantinya, biar portfolio lo jadi lebih bagus. Yang pertama, apakah orang ini udah menerapkan atau paham basic-basic ilmu yang dia pelajarin di kuliahnya? Kalau misalnya buat desainer, ada beberapa basic ilmu yang harusnya dia terapkan dalam portfolionya. Misal, perspektifnya, layoutnya, keterbacaannya, atau bahkan pesan yang dia sampaikan lewat karyanya itu bisa terdeliver dengan baik atau enggak. Atau misalnya lo adalah copywriter dan lo taruh karya konten lo di portfolio lo. Dan yang gue lihat adalah apakah pesan yang lo sampaikan jelas, apakah audiensnya sesuai, atau bahkan menarik nggak buat gue tonton sampai habis. Nah, kalau ini mungkin related ke formula konten yang lo buat. Apakah hookable buat gue ikutin sampai habis? Yang kedua, karya lo variatif apa enggak? Karena kalau lo ngelamar di agensi iklan, lo tuh akan dituntut buat adaptable dan handle banyak brand. Of course, dengan karakter ataupun tonality yang berbeda-beda, cara berkomunikasi yang berbeda-beda, dan audiens yang berbeda-beda. Tapi maksud gue bukan cuma masalah quantity ya. Kualitasnya juga harus tetap dijagain dan pastiin karya yang lo masukin itu yang terbaik dan impactful. Yang ketiga, menurut gua, lo harus punya idol di industri kreatif. Tapi nggak harus sama dengan kerjaan lo ya. Misalnya lo desainer gitu. It's okay kalau lo mengidolakan desainer, tapi di luar desainer itu juga nggak apa-apa. As long as dia ada di industri kreatif juga. Ini mungkin terdengar aneh dan pasti lo mikir, apa urusannya? Ya mungkin emang aneh, tapi buat gua punya idol di industri yang sama itu penting banget. Tapi ini tuh ada teorinya dari Albert Bandura, namanya social learning theory. Yang intinya, manusia tuh belajar nggak cuma dari teori dan pengalaman sendiri, tapi bisa juga dari mengamati orang lain. Karena kalau lu punya idol di industri ataupun dunia yang sama dengan lu,
Lu tuh jadi bisa belajar pola pikir, strategi, bahkan kesalahan-kesalahan yang mereka buat. Selain itu, lu jadi punya tolak ukur buat kualitas karya lu ataupun karir lu. Kayak karya lu udah setara belum? Cara nge-branding diri mereka gimana? Cara mereka menghadapi kritik gimana? Atau bahkan cara mereka berkembang gimana? Lu jadi punya peta jalan buat karir lu ke depannya. Karena gue tuh juga seorang desainer, dan gue sendiri mengidolakan Steve Jobs. Gue tahu dia mungkin bukan desainer secara teknis, tapi dia tuh punya visi desain yang kuat banget dan sering dianggap design driven leader. Ada satu quote yang sampai sekarang tuh masih gue inget dan gue terapin dalam setiap pekerjaan gue. Karena dia bilang desain itu nggak cuman dari apa yang lo lihat dan lo rasa, tapi gimana desain itu bisa berguna dan bekerja dengan baik. Yang keempat, gue tahu mungkin ini agak sedikit subjektif, tapi gue yakin most of user yang cari partner kerja akan bilang hal yang sama. Cocok atau enggak karakter dari kandidatnya. Bukan cuma buat project-project yang dikerjain, tapi cocok atau enggak buat dirinya dan juga buat timnya. Dan pasti lo sering lihat di lowongan tuh, bisa bekerja dalam tim. Agak klise memang, tapi itu penting banget. Dan sekali lagi gue bilang, ini tuh subjektif dan mungkin setiap user akan beda-beda preference-nya. Makanya, lo harus kenal dan paham sama diri lo sendiri. Dan kalau lo mau tahu caranya personal branding, nah lo bisa lihat nih konten gue ini nih. Jadi intinya, buat part yang ini lo tuh nggak perlu ngerasa insecure. Karena seperti yang gue bilang, ini tuh subjektif. Dan ini bukan salah lo, tapi masalah cocok-cocokan aja. Tapi, kalau lo emang udah kuat dari pembahasan gue yang pertama sampai yang ketiga tadi, sebenarnya lo tuh nggak perlu khawatir, karena pada akhirnya karya lo yang akan bicara. Kan ujung-ujungnya yang penting kerjaan tuh selesai dengan baik. Nah, 4 faktor tadi adalah formula atau cara gue yang gue pakai buat nentuin kandidat fresh graduate yang akan kerja bareng sama gue di kantor gue. Tapi jangan salah, banyak juga fresh graduate tuh yang salah strategi saat bikin portfolio. Kayak topik yang gue bahas di video ini, kerja butuh portfolio, portfolio butuh kerja. Buat yang mid-level, itu benar. Tapi buat yang fresh graduate, itu tuh salah. Karena buat porto yang bagus, lu tuh nggak harus kerja beneran. Banyak hal yang bisa lu jadiin porto, nggak harus nungguin kerja beneran. Karena kalau lu cuma nungguin kerja beneran, ya itu namanya lingkaran setan, dan lu akan diem di tempat. Gue ceritain sedikit pengalaman gue. Gue tuh dulu kuliah di ISI Jogja. Dan sebelum lulus, bahkan gue udah kerja. Coba lo pikir deh, gimana caranya gue bisa kerja saat itu? Jangankan punya porto yang bagus, lulus aja belum. Karena ada yang namanya inisiatif project. Dan itu sah-sah aja saat lo ngelamar di suatu kantor. Apa itu inisiatif project? Ya project yang lo ciptakan sendiri. Tujuannya, ya biar lo punya portfolio yang beneran nyata dan bisa jadi pertimbangan. Nggak cuma tugas kuliah, misalnya lo kulik suatu brand, lo cari tahu tonalitinya gimana, cara dia berkomunikasi gimana, audiensnya siapa. Terus lo bayangin atau bahkan lo cari tahu problem apa sih sebenarnya yang dihadapi. Lo bikinin komunikasinya gimana, dan lo turunin ke media-media yang relevan dengan audiensnya. Atau misalnya lo minat di dunia branding, lo cari tahu kekurangan dari brand favorit lo tuh apa, lo bisa perbaiki dari sisi desainnya ataupun dari sisi komunikasinya. Selain itu juga ada cara lain yang bisa ngebantu lo bikin portfolio yang lebih meyakinkan dan terasa beneran. Kalau lo pengen masuk ke dunia iklan, lo bisa ikut lomba ataupun kompetisi yang related dengan periklanan, dan hasilnya bisa lo jadiin portfolio yang oke, apalagi kalau lo menang. Misalnya bikin poster, bikin iklan layanan masyarakat, iklan brand ataupun konten, dan masih banyak lagi. Dan itu yang sering gue lakuin dulu. Selain berkompetisi, lo tuh dapat ilmu dari pengalaman nyata, dan lo nge-push diri lo buat solving suatu problem dalam bentuk karya yang nantinya kepake saat lo ngelamar kerja. Apalagi ya kalau lo menang. Berikutnya, kalau lo udah punya porto dari inisiatif project ataupun ikut lomba, lo pilih dan kurasi yang paling oke dan menurut lo tuh bikin lo pede. Tapi jangan cuma lo tempel atau lo taruh gitu aja di portfolio lo. Tulis juga deskripsinya.
Dari mulai problem, challenge apa yang lo hadapin, terus solusinya apa, idenya apa, dan komunikasinya seperti apa. Bahkan kalau ada result ataupun testimoni, ya lo juga bisa put di situ, tambah meyakinkan. Kenapa ini penting? Gue pribadi menilai orang yang akan jadi partner gue itu dari bagaimana dia bisa menceritakan atau memahami apa yang dia kerjain. Oke, kesimpulan dari pembahasan di video ini, gue cuma mau bilang, kerja emang butuh portfolio yang bagus, tapi portfolio yang bagus nggak butuh dari kerja beneran. Dan ya karena kita tahu di era sekarang ini persaingan makin ketat, terus aja berkarya dan pakai hati. Yang penting tunjukin aja karya lo, nggak usah ragu dan insecure. Dan upgrade diri adalah kuncinya biar kita bisa terus bersaing. Dan kalau lu adalah anak DKV atau anak kreatif dan lagi ada di fase yang gue bahas di video ini, kalau lu mau nanya ataupun lu punya saran atau kritik, tulis aja di kolom komen. Siapa tahu kita bisa diskusi atau bahkan gue bisa jawab pertanyaan lu di video selanjutnya. Itu aja dari gue. Makasih udah nonton sampai habis. Sampai jumpa di konten Muntahan Otak episode lainnya. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe.